Wis ngomong. Sing ngomong piye? Ya ngomong nang kene ya. Halo. Halo, selamat malam. Hari ini saya bertemu dengan Mas Sandro. Rodok banter, Mbak. Ketoke kualem kok. Terus ngomong. Ya, hari ini saya bertemu dengan Mas Sandro untuk belajar dari basic YouTube dari nol karena saya pemula yang nggak tahu apa-apa. Jadi harus ada yang membimbing dan saya ketemu dengan Mas Sandro. Saya belajar di sini di Wancai, Wancai. Saya belajar di Wancai di taman ini malam-malam. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya mendapat ilmu, saya bisa belajar dan pokoknya hati saya harus senang. Harus bisa. Saya harus bisa seperti yang lain gitu. Oke, keren ya, Mbak. Ya. Rumahnya di mana, Mbak? Yunlong. Saya tinggal di Yunlong loh ya. Oh, sewangar Yunlong. Kita belajar ya, kita belajar materinya. Materi YouTube for Dummy. For Dummy ini untuk pemula. Jadi saya rujukannya ini dan ini yang kita ajarkan sama Mbak Wati. Ya gak apa-apa, Mbak. Kita belajar ya gak apa-apa. Jadi kayak gini. Oke. Jadi sambil tadi kita sambil duduk. Tadi kita sudah nyampe bahwa YouTube adalah sosial media dan bisnis masa depan. Amin tadi udah. Kita sampai di bab segmen 5. Segmen 5 ini segmen 5. YouTube adalah sosial media dan YouTube adalah bisnis masa depan. Nah, terima kasih Mas Sandro. Jadi iki yang terakhir adalah YouTube kendaraan. Nah, maksudnya apa YouTube kendaraan itu? YouTube kendaraan itu bisa mengantarkan kita ke sesuatu hal, misalnya kita tukang masak ya, kita chef. Kemudian kita bikin masak, tukang masak, nggak tahu ada bisnis kuliner, ada orang mau buka restoran. Karena dia ngelihat channel kita dan masakan kita misalnya khas gitu loh. Cocok kan, dia bisa nengok. Dia bisa ngelihat. Terus nawarin kan. Mbak, saya udah pernah ngelihat channel sampean. Ternyata channel sampean itu masakannya sesuai dengan yang pingin tak gabarin. Kira-kira kalau kita join bisnis gimana, Mbak? Sampean masak. Nah, itu yang disebut kendaraan. Dan dia akan membuat kita jadi terkenal. Atau misalnya nih, kalau contoh YouTuber dari katanya si TKW Singapura apa namanya, Farida Nurhan, ini contoh lah, ini masukin ke channelnya sampean nggak apa-apa, ini karena positif. Jadi dia itu senangannya makan pedas kan. Kemudian dia pulang udah selesai pernah nonton. Nah, akhirnya dia nge-review kan. Nah, pada saat dia nge-review kan bisa jadi dia jadi ambasador bintang iklannya kecap, Masako, atau apa, atau bagaimana kan. Banyak followernya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi YouTube itu adalah sebagai kendaraan. Ada juga yang mungkin sampean belum tahu, nanti coba dilihat di kontennya, channel 1%. Channel 1%, sampean ingat-ingat. 1% itu channel yang membahas tentang psikologi. Jadi kenapa kita galau? Kenapa kehidupan sehari-hari? Kenapa kita harus menjadi seseorang yang mengkhawatirkan setiap hal? Kenapa kita harus kuper? Kenapa kita mindsetnya tertutup? Jadi dia membahas tentang materi-materi itu, kemudian dia bikin pelatihan. Nah, dari orang mengenal channelnya dia, otomatis dia bikin pelatihan psikologi. Nah, itu teman-teman. Jadi aku sekalian ini di kontennya Mbak Wati, sekalian belajar. Nanti kalau Mbak Wati lupa tentang teori, materinya bisa nonton. Jadi nggak akan semua, nanti kalau semuanya ilmu saya jadinya ditonton di sini lah. Jangan cuma ini kan contoh kan, enggak. Itu untuk YouTube sebagai sebuah kendaraan. Sudah paham sampai di sini. Misalnya suatu saat sampean hobinya berenang, sampean hobinya memang bisa berenang terus les, ada sertifikasinya. Kemudian gaya ABCD bla 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 kan dari kontennya YouTube sampean kan otomatis
dari kontennya sampean iso ngajak. Misalnya suatu saat ketika kan ada sekolahan atau yayasan atau siapapun keluarga ngelihat channel sampean kok membahas tentang teknik berenang, bagaimana berenang kok sederhana, bagaimana berenang itu supaya lebih enak berenang di laut atau di air tenang atau di air berjalan, bagaimana pokoknya membahas tentang apapun tentang renang, bagaimana CPR, bagi semuanya. Terus akhirnya suatu saat sebuah keluarga ngelihat sampean, terus diteleponlah sampean misalnya, Mbak, mau nggak ngajarin anakku berenang? Contohnya itu. Contoh berikutnya yang bukan contoh orang lain adalah saya sendiri. Saya bikin komunitas YouTube. 2 tahun saya jalani di pertemuan hari Minggu, sudah hampir kira-kira sekitar hampir 30-an atau 33 teman-teman yang mulai bergabung, dan saya tahu mereka memulainya dari nol, kemudian dia bisa ngerasain gaji. Nah, ketika orang bisa ngerasain gajinya, nah sekarang ini jadi kendaraan saya, makanya sampean ke saya kan, belajar ke saya, ini kan bagian dari kendaraan. Ini contoh di bab. Jadi saya sudah menerjemahkan bab ini. Saya sudah praktekkan sekali. Jadi seperti itu teman-teman, dari bab 1 sampai ke bab 5. Jadi di konten ini ada bab 1 sampai bab 5 materi dasar. Nggak usah kita sampaikan banyak semuanya. Jadi intinya ini kontennya Mbak Wati ya Mbak. Saya tapi yang ngomong. Oke, saya masih belajar. Ya silakan. Nah sekarang ditutup Mbak Wati. Kontennya udah. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya masih belajar di sini. Kalau ada saran, kritik, tolong ya komen gitu. Tolong saya dikasih tahu. Di komen di bawahnya. Komen di bawahnya ya. Terima kasih. Subscribe sekalian. Jangan lupa yang nonton subscribe ya. Channelnya Mbak Wati ini namanya Mbak Ipung. Mbak Ipung. Oke. Itu nama kecil saya, makanya saya cantumkan gitu. Oke, Mbak Ipung ya. Oke, gitu aja Mbak Ipung. Ya, gitu aja. Ya, bye bye. Terima kasih.